Mau laptop ROG tapi nggak suka desain yang tebal dan juga berat? Sebenarnya Asus itu sempat memberikan solusi berupa ROG Flow Z13, namun sayangnya saat itu kalau nggak salah dia itu punya desain yang copotan alias keyboard yang bisa dilepas pasang. Dan akhirnya nih, kali ini Asus kembali memperkenalkan varian terbarunya mereka, yaitu ROG Flow X13 yang punya desain flip dan lebih convertible. Laptop ini digadang-gadang merupakan laptop pertama yang menggunakan AMD 6000 series terbaru loh. Penasaran sama performanya? Tonton video ini sampai habis. Secara desain, Asus ROG Flow X13 adalah laptop 2-in-1 13 inci dengan layar sentuh convertible 360 derajat. Dengan bobot yang hanya 1,3 kg, membuat laptop portable satu ini menurut gua terhitung cukup ringkas ya, jika kita bandingkan dengan unit lain di kelasnya. Secara build quality juga udah oke banget loh. Berkat perpaduan material logam dan plastik yang terasa kokoh, membuat gue sama sekali tidak menemukan sisi yang terdengar kopong ataupun suara-suara aneh dari bodinya selama penggunaan. Bahkan engselnya juga kuat loh, gue jadi lebih ngerasa aman dan nyaman aja gitu, meskipun harus sering berganti mode dari tablet ke laptop. Namun sayangnya nih ya, untuk unit warna hitam yang gue pegang sekarang ini, dia tuh gampang banget nempel sidik jari. Tapi menurut gue nggak jadi masalah besar sih, karena pas kita bersihin dia itu langsung bisa hilang. Meskipun begitu, masih ada beberapa aspek lain yang jujur gue apresiasi dari desain ROG Flow X13 ini. Mulai dari sudut tumpul yang ramah di pergelangan tangan saat digunakan, penerapan keyboard yang cukup lengkap, hingga desain engsel ergo lift yang memberikan sedikit ruang ventilasi ekstra di bawah laptop. Satu aspek terakhir yang menurut gue nggak boleh ketinggalan untuk dibahas adalah penempatan tombol dan juga port I/O. Di mana laptop ini menempatkan tombol power di sisi kanan yang menjadi satu dengan sensor fingerprint. Terus ada port USB-A 3.2, port Type-C dan juga grill fan. Sementara di sisi kiri laptop terdapat LED indikator, jack audio, port HDMI 2.0B, serta konektor XG Mobile dengan kompatibilitas USB 4.0 yang berdampingan dengan satu port USB-C. Seperti yang gue mention sebelumnya, kalau ROG Flow X13 ini sudah membawa desain keyboard yang tepat dengan keycaps berukuran penuh dan spasi yang baik. Untuk tata letaknya sendiri sebenarnya hampir sama ya seperti yang ada di Flow Z13. Cuma bedanya Flow X13 ini hadir dengan set tombol multimedia tambahan di posisi kiri atas. Meskipun desain keyboard seperti ini terbilang kurang menyisakan banyak ruang untuk sandaran tangan dan berdampak pada ukuran clickpad yang lebih kecil, tapi formasi keyboard seperti ini menurut gue tetap jauh lebih baik ya dibandingkan dengan desain laptop portable 13 dan 14 inci lainnya. Terus nih, berbeda dengan model ROG lain yang lebih berwarna berkat lampu RGB, ROG Flow X13 ini sayangnya tidak membawa fitur tersebut. Tapi tenang dulu ya, karena Asus masih membekali keyboard ROG Flow X13 ini dengan pencahayaan aura LED berwarna putih, mulai dari steel, breathe, dan juga strobing. Meskipun jujur pada akhirnya gue lebih akan memilih menggunakan mode steel untuk aktivitas harian gue. Di sisi lain, LED backlight ini menurut gue juga tetap sangat membantu pada saat melakukan pengantingan dalam kondisi minim cahaya ataupun remang, karena tingkat pencahayaannya juga bisa diatur dalam 3 tingkatan. Pindah ke sektor display, Asus ROG Flow X13 ini dibekali layar sentuh berukuran 13,4 inci yang memiliki dua opsi resolusi dan refresh rate layar, yaitu Full HD Plus 120Hz dengan kecerahan 500 nits dan warna sRGB 100%, serta Ultra HD Plus 60Hz dengan kecerahan 550 nits dan 85% warna DCI-P3. Untuk versi yang gue cobain sekarang adalah varian Full HD Plus, di mana menurut gue nih, varian ini merupakan yang paling masuk akal. Alasannya simple, yaitu karena resolusi layar yang rendah lebih cocok untuk hardware di laptop ini. Ditambah lagi dengan frame rate yang udah 120Hz, membuat experience harian gue dalam bekerja hingga bermain game menjadi lebih smooth. Selain itu, Asus juga menyertakan fitur Adaptive Sync pada kedua opsi panel tadi. Cuma yang bisa dijadikan sedikit catatan adalah tingkat kecerahan layar terendahnya tidak serendah yang mungkin diinginkan oleh beberapa orang yang mungkin butuh bekerja di kondisi gelap gulita atau malam hari. Tapi nih ya, kalau mau kalian bekerja di dunia kreatif, terus butuh multitasking harian hingga sering bermultimedia menggunakan laptop, gua rasa emang varian layar Ultra HD Plus cocok buat kalian. Tapi nih balik lagi, kalau menurut gue pribadi, varian layar Full HD Plus 120Hz ini merupakan paling seimbang untuk saat ini. Oh iya, gak lupa juga nih, kalau laptop ini sudah memiliki sebuah kamera HD yang ditempatkan di bagian atas layar dan diapit oleh dua buah mikrofon. Kamera ini juga udah punya cakupan yang cukup lebar, serta sudah aman digunakan di berbagai kondisi pencahayaan. Masuk ke pembahasan performanya nih, kalau misalnya kalian dulu sempat denger ROG Flow X13 varian Ryzen 9 5900HS di tahun 2021, nah untuk laptop yang gue review sekarang ini membuktikan banget bahwa Asus itu nggak pernah pelit dalam mengupgrade lini laptop mereka, baik dari seri gaming hingga seri profesional sekalipun.
ROG Flow X13 ini hadir dengan prosesor Ryzen 7 6800HS dan menjadi laptop pertama yang menggunakan AMD 6000 series yang ada di pasaran. Laptop ini juga dibekali dengan RAM 16GB LPDDR5, SSD berkapasitas 512GB, dengan tambahan Radeon 680M yang cukup bikin ROG Flow X13 ini menjadi sebuah paket komplit untuk kelas laptop gaming affordable dengan model flip 360 derajat. Nah, sebagai gambaran awal dari performanya, gue memutuskan untuk melakukan beberapa benchmark. Untuk Cinebench R23, ROG Flow X13 bisa menghasilkan skor 1405 untuk single core dan 11400 untuk multi-core. Hasil ini menurut gue terbilang cukup mengejutkan karena masuk ke dalam kategori performa yang cepat. Setidaknya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Core i9 generasi 9 dengan kapasitas yang sama yaitu 8 core dan 16 thread. Selanjutnya, untuk skor yang mampu dihasilkan di Geekbench 5 ternyata juga nggak jauh berbeda ya. Dimana untuk single core, Asus Flow X13 Flip ini mampu menghasilkan skor 1487 dengan skor multi-core 8680. Sebagai informasi aja nih ya, kalau misalkan selama pengetesan, laptop ini gue bisa bilang masih tergolong sangat aman. Karena gue sama sekali nggak menemukan adanya tanda-tanda panas berlebih. Oh iya, Asus ROG Flow X13 ini juga dibekali dengan 3 level kecepatan kipas, mulai dari senyap, performa, hingga turbo, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan cara klik tombol Fn plus tombol kipas yang ada di sisi atas keyboard. Nah, kalau bicara performa, rasanya kurang afdol kalau kita nggak bahas GPU-nya juga ya. Dimana menurut gua, Radeon 680M di laptop ini cukup berbicara banyak dalam hal performanya ini. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 3D Mark TimesSpy di angka 2693 dan 6524 pada Firestrike dengan catatan Legendary. Dimana salah satu faktor kinerja tingkat tinggi Radeon 680M tadi juga menurut gua berkaitan dengan penggunaan RAM LPDDR5 6400 yang disematkan pihak Asus ke ROG Flow X13 ini. Dan supaya lebih yakin lagi nih, gue memutuskan untuk memainkan beberapa jenis game. Mulai dari eFootball PES 2022, ROG Citadel 15, dan Modern Combat 5. Kalau misalkan di antara kalian ada yang nanya kenapa gue cuma nyobain 3 game, alasannya karena gue secara pribadi cuma punya sedikit waktu buat nyobain laptop ini. Dan terkait hasilnya, untuk Citadel 15 gue mendapatkan FPS yang cukup rendah di kisaran 29 FPS. Menurut gue sih, tapi FPS gini udah cukup pas ya, karena pergerakan karakter masih terlihat smooth meskipun nggak jarang juga gue nemuin beberapa starter. Untuk Modern Combat 5, di sini gue berhasil memainkan game ini di kondisi sempurna 60 FPS. Meskipun ya emang agak sedikit goyang di angka 59 FPS. Sementara untuk game sejuta umat yaitu eFootball PES 2022, gue bisa bilang kalau ambience yang gue dapat udah cukup riah dalam setiap pertandingan dengan detail yang masuk dalam kategori cukup. Tapi dengan catatan, bahwa semua game tadi gue mainin di settingan defaultnya aja tanpa adanya perubahan sedikit pun. Terakhir nih, kalau bicara soal daya tahan, Asus juga menyematkan baterai 62 Wh ke dalam ROG Flow X13 ini. Sebagai gambaran nih, gue coba ngetes performa baterai laptop ini menggunakan skenario menonton Netflix dengan tampilan full screen, kecepatan kipas di mode senyap, brightness layar gua set di 50% dan dengan koneksi WiFi yang aktif. Hasilnya di sini gue bisa dapat durasi penggunaan sekitar 10-11 jam. Dan kalau misalkan baterainya habis nih, laptop ini hadir dengan model charger USB-C 100W berukuran sedang. Oh iya, di mode pengesan daya alias charging, mode kipas yang bisa digunakan cuma bisa di mode manual dan turbo ya. Sementara pada saat proses pengecasan dihentikan, mode kipas yang bisa digunakan justru hanya mode senyap dan juga manual. Kesimpulannya nih ya, menurut gua Asus ROG Flow X13 ini bisa menjadi pilihan laptop portable terbaik dengan model pendingin yang cukup kompeten. Tapi nih, karena sudah mengadopsi model 2-in-1, sayangnya Asus memposisikan dudukan karet menjadi sedikit lebih tipis dibandingkan dengan model laptop pada umumnya. Di mana hal ini cukup mengganggu suhu ketika digunakan dalam mode laptop dan ditempatkan di atas meja. Namun untungnya, desain ergolis yang disertakan menurut gue cukup mampu menjadi juru selamat untuk laptop ini. Dan meskipun laptop ini nggak se-powerful Zephyrus G14, tapi Flow X13 ini menurut gue cukup mampu jadi opsi laptop gaming dan laptop profesional yang lebih ringkas serta lebih multifungsi karena desain 2-in-1 yang dibawanya. Gue rasa segitu dulu ya bahasan gue terkait Asus ROG Flow X13 kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe channel Pricebook, Pricebook Beauty, Pricebook Otomotif, dan juga CryptoBook. Akhir kata aku pamit. Assalamualaikum.